Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Sabila, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu bab yang paling menarik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12, yaitu ilmu kalam. Pernahkah kita bertanya, mengapa manusia percaya kepada Tuhan? Apa yang membedakan keimanan yang buta dengan keyakinan yang berlandaskan akal? Nah, inilah ilmu kalam, ilmu yang menautkan logika dan wahyu, akal, serta iman. Di bab 7, buku karya Dr. Anders Rahman Khazin dan Dr. Handes Untoro ini, kita diajak menyelami dasar-dasar akidah Islam dengan pendekatan yang rasional, dari pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan, kerasulan, hingga alam goib dan wahyu. Semua dijelaskan secara logis dan mendalam. Nah, buku terbitan Kementerian Pendidikan tahun 2022 ini bukan sekedar buku pelajaran biasa. Ini adalah jendela menuju pemahaman Islam yang lebih rasional, kuat, dan bermakna. Jadi, kalau kamu ingin tahu bagaimana Islam menjawab pertanyaan tentang dasar-dasar mengenai Tuhan, wahyu, dan iman dengan pendekatan logis, tetap di video ini kita bahas bersama-sama, kita akan review mengenai bab 7 yaitu ilmu kalam. Nah, kata kalam berarti bicara. Tapi dalam Islam, ilmu kalam itu artinya ilmu yang membahas keyakinan atau akidah secara logis dan mendalam. Istimewanya, ilmu kalam gak cuma ngajarin kita percaya sama Allah dan Nabi-Nya, tapi kita juga diajak untuk memahami kenapa kita percaya. Jadi iman kita bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kita paham. Nah, sederhananya, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang keimanan, tapi bukan sekedar percaya aja ya. Di sini kita diajak untuk berpikir logis dan mempertanyakan hal-hal penting dalam agama supaya iman kita semakin kuat. Nah, kita perlu tahu apa aja sih ruang lingkup yang ada pada ilmu kalam. Nah, di sini pada buku ini terdapat 4 bagian utama, yaitu ada ilahiyah, nubuat, rohaniyah, samiyat. Ilahiyah yaitu membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian nubuat yaitu membahas tentang nabi, rasul, dan kitab suci. Yang ketiga, rohaniyah, membahas hal-hal gaib seperti malaikat, jin, surga, neraka. Kemudian yang terakhir yaitu sam'iyat, yaitu membahas hal-hal yang hanya bisa kita ketahui dari wahyu. Seperti tadi kiamat, surga, dan neraka. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu kalam benar-benar menyentuh dasar-dasar keyakinan kita. Nah, kita juga perlu ketahui, di buku ini terdapat sumber-sumber ilmu kalam. Tentu saja yang pertama yaitu Al-Quran. Kitab suci ini bukan hanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai dasar utama ilmu kalam. Contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Nah, dari sini kita paham, kepercayaan kepada Allah yang Esa itu langsung bersumber dari wahyunya. Yang kedua yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini membantu kita memahami dan memperjelas isi Al-Quran. Contohnya, Nabi pernah berkata bahwa iman itu mencakup percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, ini semua berada pada inti dari ilmu kalam. Kemudian sumber yang ketiga yaitu akal pikiran manusia. Mengapa akal pikiran manusia? Contoh gampangnya seperti, coba deh lihat langit malam hari, terdapat bintang-bintang, bulan, terus melihat alam semesta. Kalau dipikir-pikir, pasti ada yang menciptakan itu semua. Nah, logika inilah yang membuat kita yakin dan percaya kepada adanya Tuhan. Kemudian, naluri kita sebagai manusia. Sejak lahir, kita
saat memiliki rasa takut, sedih, kadang tanpa sadar kita mengucap, "Ya Allah." Nah, "Ya Allah, tolong hamba." Ini bukti bahwa kita punya dorongan alami untuk percaya kepada Tuhan. Nah, jadi apa sih tujuan dari ilmu kalam ini? Ilmu kalam itu mempunyai misi yang keren banget. Yang pertama, buat nangkis ajaran-ajaran yang menyimpang atau hal-hal yang nyeleneh, tapi menggunakan logika, bukan pakai emosi. Kemudian, agar iman kita ini kuat, bukan cuma ikut-ikutan aja, tapi kita ini ngerti dan paham apa alasannya. Kemudian yang ketiga, supaya kita nggak tergampang terbawa arus sama pemahaman yang salah. Dan terakhir, ilmu kalam itu membantu kita menjadi pribadi yang kuat, baik akalnya juga hatinya. Nah, dari isi buku tadi memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, buku ini mempunyai struktur yang jelas dan mudah dipahami. Mudah dimengerti, pembahasannya tentang ilmu kalam yang sangat logis dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar untuk memperkuat pemahaman kita tentang ajaran Islam. Nah, buku ini juga mengajarkan kita untuk berpikir secara rasional dalam memahami konsep-konsep agama. Tetapi, dalam buku ini juga memiliki kekurangan, karena yang sempurna hanyalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan buku ini yaitu menggunakan beberapa istilah yang mungkin sulit untuk dipahami atau sulit dicerna bagi pemula atau orang yang awam dalam hal ini. Selain itu, buku ini juga kurang nih membahas pandangan-pandangan antara mazhab dalam ilmu kalam. Jadi, solusinya untuk membuat lebih mudah dimengerti, buku ini bisa ditambahkan dengan daftar-daftar istilah yang lebih sederhana. Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan perbedaan antara mazhab agar pembaca juga memahami nih dari berbagai perspektif ilmu kalam, yaitu misalnya seperti dari Mu'tazilah, Sunni, Syiah, dan lain sebagainya. Jadi tidak terpaku hanya pada satu golongan, tetapi kita juga bisa melihat dari berbagai golongan dan perspektif dari golongan tersebut. Nah, dari analisa buku ini secara keseluruhan, buku ini sangat membantu sebenarnya untuk memperkuat iman kita dengan pendekatan yang logis dan rasional. Buku ini juga menjelaskan dengan baik tentang sifat-sifat Tuhan, kenabian, dan alam gaib, sehingga kita bisa memahami ajaran Islam dengan lebih jelas. Buku yang bertema ilmu kalam ini sangat berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam, meskipun ada sedikit kekurangan. Pendekatan yang rasional dan tegas membuat buku ini tetap sangat layak dibaca untuk memperkuat iman dan pengetahuan kita. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang bab 7, yaitu ilmu kalam. Gimana teman-teman, menarik kan? Semoga kalian makin semangat belajar dan makin yakin dengan ajaran Islam, bukan karena dipaksa atau ikut-ikutan, tetapi karena paham dan mengerti apa alasannya. Mungkin sekian kurang lebihnya penjelasan dari saya. Kita akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.